Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di program Tribun News Today. Hakim bakal berbagi informasi terkini untuk kamu. Informasi pertama, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Muhammad Jamiluddin Ritonga, menyebut ada 4 tokoh militer yang layak dicalonkan dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Jamiluddin berpendapat peluang Prabowo untuk dicalonkan pada Pilpres 2024 sangatlah besar. Hal itu mengingat elektabilitas Prabowo selalu menduduki peringkat 3 besar. Selain itu, peluang mendapat tiket capres semakin besar karena Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pun juga dinilai mempunyai peluang besar untuk nyapres pada tahun 2024 sebab elektabilitasnya belakangan ini selalu berada pada peringkat 6 besar. Jamiluddin percaya apabila AHY lebih inovatif lagi mendekati masyarakat, maka elektabilitasnya akan semakin moncer. Kemudian untuk Gatot Nurmantio, Jamiluddin melihat yang bersangkutan masih menjadi tokoh TNI yang disegani. Akan tetapi hingga saat ini elektabilitas masih terbilang rendah, sehingga peluang dirinya untuk dilirik partai politik masih cukup kecil. Sementara itu untuk Andika Perkasa yang saat ini masih merupakan jenderal aktif dan menjabat sebagai Kasat dinilai termasuk tokoh TNI yang cukup cemerlang. Namun karena yang bersangkutan masih aktif dan kehadirannya di TNI masih sangat dibutuhkan, Jamiluddin menilai sangat disayangkan kalau Andika memaksakan diri untuk nyapres. Informasi kedua dari regional. Pihak kepolisian terus melakukan pendalaman terkait tewasnya mahasiswi Universitas 11 Maret Solo berinisial PR 22 tahun. Berdasarkan hasil forensik Rumah Sakit Muwardi Solo, penyebab kematian korban lantaran sakit. Selain itu, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya luka-luka akibat penganiayaan di tubuh korban. Fakta ini dibeberkan langsung oleh Kapolsek Jebres Kompol Suharmono. Ia membenarkan jika pihaknya sudah melakukan penyelidikan. Ia juga membenarkan korban berkuliah di Universitas 11 Maret Solo. Saat ini korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sebelumnya, mahasiswi Universitas 11 Maret Solo ditemukan tewas di kamar kosnya pada Jumat 21 Mei 2021 malam. Korban pertama kali ditemukan oleh ibu kos Ani yang diminta orang tua korban untuk memeriksa kondisi korban di kamar kosnya. Ani pun melihat kamar PR dalam kondisi pintu yang terkunci dan lampu yang menyala. Saat ditemui, korban masih mengenakan baju dan celana lengkap seperti yang terakhir kali bertemu dengan Ani. Setelah menemukan PR dalam keadaan tak sadarkan diri, dirinya langsung meminta tolong tetangga. Seusai penyelidikan dan olah TKP di kamar kosnya, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Informasi berikutnya dari kalangan selebritis Tribuners, baru-baru ini istri Arya Saloka, Putri Ane, mengungkapkan curahan hatinya karena sering dihujat ibu-ibu. Hujatan ini didapat Putri Ane di tengah karir sang suami yang tengah naik daun. Diketahui nama Arya Saloka melejit setelah membintangi sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Tak hanya anak muda, ibu-ibu dan lansia bahkan menyukai akting Arya Saloka di sinetron tersebut. Di tengah-tengah sorotan yang mengarah pada Arya Saloka, sang istri Putri Ane justru menuai pilu. Dalam laman media sosialnya baru-baru ini, Putri Ane melayangkan tulisan, Putri Ane mengaku kerap mendapatkan hujatan dari netizen terutama ibu-ibu. Curhatan tersebut dilayangkan Putri Ane kala melihat artis Shandy Aulia berpolemik dengan netizen. Serupa dengan yang dialami Shandy Aulia, Putri Ane mengaku juga kerap di DM ibu-ibu di media sosial. Bahkan yang terparah, Putri Ane sampai dikatai jelek oleh netizen. Menurut pengakuannya, netizen yang menghina itu rata-rata seumuran dengannya. Namun tak jarang Putri Ane juga dihina oleh orang yang lebih tua. Mendapatkan hinaan, Putri Ane menyatakan tidak kesal sama sekali. Alih-alih murka, Putri Ane justru mengurai sindiran halus dan menohok. Informasi yang terakhir dari olahraga Tribuners. Balapan Formula One Monaco Sirkuit Monte Carlo diperkirakan akan menghadiri ancaman baru bagi tim Mercedes. Ancaman baru itu adalah Ferrari. Tim yang diperkuat oleh dua pembalap Charles dari Monaco dan Carlos Sainz dari Spanyol.
Balapan ini akan digelar pada Minggu 23 Mei 2021 pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum balapan, Carlos Sainz mengatakan Ferrari hampir menjadi ancaman sejati setelah latihan hari Kamis unggul 1-2 di Monaco. Ferrari juga menguasai pole position pada sesi kualifikasi Sabtu kemarin. Apakah mereka benar-benar ancaman akhir pekan ini? Menurut Carlos Sainz, mereka mungkin saja akan menjadi ancaman terbesar pada pekan ini. Sainz yang tidak pernah finish di luar poin di Monaco memberikan indikasi kecepatan Ferrari ketika dia mengklaim kejutan P2 dalam latihan bebas pertama. Dia mencetak catatan waktu hanya 0,199 detik dari Red Bull dari Sergio Perez. Tapi kemudian pembalap Spanyol itu melanjutkannya dengan latihan bebas kedua dan Sainz bahkan lebih terkesan dengan penampilannya mengingat betapa dia harus menyesuaikan gaya mengemudinya di belakang kemudi Ferrari SV21. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast. Saya Hakim, pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.